Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, tetap ada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Saya mengucapkan selaku Gembala Sidang dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia, selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kemenangan, sukacita ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita mulai ibadah kita akan masuk di dalam doa. Dan kepada Bapak Pendeta Muda Sri Hartono dipersilakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan-Mu kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan, di mana siang hari ini kami sidang jemaat Tuhan dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga memimpin menyertai dalam ibadah kami pada siang hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus memimpin mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, sehingga melalui mimbar ini Tuhan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan merayakan kebangkitannya. Mari kita akan nyanyikan pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Dengan semangat semuanya ya. Rayakan
menghancurkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, dan memberi kemenangan kepada setiap kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita akan nyanyikan satu pujian Jawa, Setan Orang Doyan Demit Orang Dulit. Puji Tuhan. Sekarang kita akan nyanyi lagi ya, satu pujian Jawa. Ya, lagu ini mengajak setiap kita untuk berpegang erat pada Tuhan, jangan sampai dilepaskan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Satu lagu pujian Jawa, Gandol Gusti. Sama
Hati kita senang karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati dan membawa kemenangan kepada setiap kita. Dan sekarang kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Mari siapkan hati kita semua, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam diri.
Ini hati kami, ini hidup kami. Mari Kau penuhi dengan kebenaran firman, sebab hanya firman yang mampu mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan berjalan hati kami. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu baik yang ada di gereja dan ada di rumah, dipersilakan duduk. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini di dalam ibadah perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengangkat satu topik, bangkit dari keterpurukan. Dan kita akan membaca nats dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memelukkannya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan kepada setiap kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus setelah peristiwa yang hebat dan dahsyat, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas bukit Kalvari. Semua murid-muridnya sudah kehilangan pengharapan. Mereka bersembunyi dan di antara satu dengan yang lain nampak wajah yang penuh dengan duka, wajah yang kehilangan pengharapan, wajah yang tidak lagi memiliki masa depan. Karena guru dan Tuhan yang mereka ikuti, yang selama ini mengajar mereka, yang selama ini menjadi harapan mereka satu-satunya untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, ternyata harapan ini pupus setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga mereka pergi mengurung diri, baik di rumah mereka masing-masing atau di tempat-tempat yang sunyi. Kalau istilah sekarang, mereka sedang
di lockdown. Mereka tidak bisa bergerak bebas. Mereka malu, mereka takut. Karena apa yang menjadi mimpi dan cita-cita mereka sudah hancur. Karena guru yang mereka banggakan sudah mati dan dikubur, dan kuburannya ditutup dengan batu yang besar. Bahkan firman Tuhan katakan dimeteraikan dan dijaga oleh serdadu-serdadu, oleh tentara-tentara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa menjadi halangan dari hidup kita? Apa yang menjadi masalah bagi setiap kita sehingga membuat hidup kita terpuruk? Apakah karena kondisi saat ini, pandemi virus corona? Itu tidak hanya melanda kita, tapi seluruh dunia, baik negara yang maju atau negara yang sedang berkembang. Bahkan di desa-desa, di pelosok-pelosok yang dulu orang mengenal namanya Pak Gebluk, tapi sekarang di zaman modern ini orang mengatakan itu virus, dan virus ini sangat berbahaya kalau tertular dari manusia ke manusia. Jadi Bapak Ibu, kita semua punya kemungkinan untuk terpuruk, untuk kehilangan pengharapan, untuk kehilangan sukacita, untuk kehilangan damai sejahtera. Karena biasanya kita bisa pergi ke gereja dengan bebas, dengan leluasa memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa aktif di tengah masyarakat, kita bisa melakukan banyak hal. Tiba-tiba melalui kondisi seperti saat ini, kita semua harus diam di rumah. Tidak hanya 1-2 hari, tapi bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita juga seperti murid-murid Tuhan kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan tujuan dari hidup ini? Ingatlah Bapak Ibu bahwa kematian Tuhan Yesus sudah menghancurkan segala kuasa maut, kuasa dosa yang selama ini mengikat, membelenggu hidup manusia. Dan kebangkitannya membebaskan setiap kita dari setiap belenggu. Kematiannya menghancurkan segala belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan hidup ini? Yang pertama, firman Tuhan katakan ketika perempuan-perempuan itu pagi-pagi sebelum matahari menyingsing, mereka pergi ke kubur Yesus. Kalau mereka bisa mendekat di kubur itu, bisa meratapi, bisa menangis, bisa mencurahkan semua beban di hatinya. Tapi ternyata di luar dugaan, di luar perkiraannya, batu besar yang selama ini menutupi kubur Yesus ternyata sudah terbuka. Dan di atasnya ada seorang yang berpakaian berkilauan, wajahnya berkilau, seorang malaikat yang turun dari surga. Ketika mereka masih dihinggapi rasa tidak percaya, perasaan yang penuh dengan keheranan dan juga perasaan takut, malaikat menyapa kedua perempuan ini, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Jangan takut, sebab Yesus yang kau cari dan yang kuburan yang ada di
tidak ada lagi di dalam kubur. Perasaan perempuan itu bercampur aduk. Baik ketakutan, jangan-jangan ini hanya mimpi, ini hanya perasaannya, ini bukan kenyataan. Tapi sekali lagi malaikat itu menegaskan bahwa apa yang dia cari yaitu Tuhan yang gurunya, panutannya sudah tidak ada di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk bangkit dari keterpurukan yang pertama-tama, kita harus membuang segala ketakutan yang selama ini ada di dalam hidup kita. Bahkan ketakutan ini membuat banyak orang sampai paranoid, sampai tingkat yang tidak normal, yang tidak wajar, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Di satu sisi sudah kehilangan pengharapan, di satu sisi ada halangan dari pemerintah melalui tentara-tentara yang menjaga di kubur ini. Jadi ada banyak alasan untuk mereka bisa mengalami ketakutan. Tapi ketika malaikat Tuhan mengatakan yang diutus oleh Allah Bapa untuk menggulingkan batu itu berkata, jangan takut. Artinya bahwa di dalam hidup ini, di dalam ketakutan ini, di dalam ketidakmungkinan masih ada harapan. Masih ada sinar terang kemuliaan Allah. Masih ada jalan keluar dari segala masalah persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu takut menghadapi situasi kondisi ini? Mari bebaskan rasa itu. Bukan hanya kebebasan saja, tidak. Tapi kita menghalau semua ketakutan kita, karena ada kepastian di dalamnya. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, sudah menang, dan tidak ada lagi di dalam kubur. Kuburnya sudah kosong. Jadi Bapak Ibu, jangan kita meratapi kematian, jangan kita meratapi jenazah, jangan kita terus mendekat ke kuburnya, karena kuburnya sudah kosong, tidak ada lagi. Kita tidak perlu lagi datang ke kuburan itu, tapi yang perlu kita adalah ketemu dengan Tuhan sendiri. Maka semua ketakutan itu akan sirna. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku takut. Jadi ketika kita mengalami ketenangan, bukan karena kita punya sesuatu, bukan karena perkataan orang lain, hiburan orang lain, tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang datang di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkit dari keterpurukan. Kita tidak bisa hanya duduk diam, meratap, merenung seperti perempuan-perempuan ini ketika Tuhan Yesus sudah dikubur dan ditutup kuburnya dengan batu yang besar. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 61 sampai 65. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka,
Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat kenyataan yang ada di depan kita, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kenyataan itu bukan kebenaran, tapi kebenaran itu di atas kenyataan. Kita sering hidup menghadapi kenyataan yang rasanya tidak mungkin, yang rasanya sulit. Kenyataannya yang dilihat oleh perempuan ini, bahwa Yesus sudah mati. Kuburannya ada di depan mereka, dan pintu masuk sudah ditutup, bahkan dimeteraikan dan dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Sehingga mereka duduk termenung, rasanya semuanya sudah buntu, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Mulai hari Jumat, hari Sabtu, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, mereka diliputi dengan kesedihan yang luar biasa. Mereka rindu bertemu Tuhan, tapi mereka tidak berdaya karena ada banyak halangan, ada banyak rintangan yang ada di depan mereka. Tapi ketika hari Minggu pagi, mereka bulatkan tekad untuk pergi ke kubur, apapun yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit dari keterpurukan bukan berarti kita ini seolah-olah memiliki keberanian dari diri manusia. Manusia tidak punya keberanian, apalagi di dalam situasi yang sulit seperti ini. Karena semuanya jalannya sudah buntu. Tapi perempuan ini membulatkan tekad. Bapak Ibu, saya heran, laki-lakinya malah diliputi ketakutan dan entah mereka bersembunyi di mana. Seringkali dalam situasi yang sulit ini, kaum perempuan, ibu-ibu, yang orang pandang kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya, justru yang sering memiliki satu tekad, satu inisiatif yang kuat untuk menerobos rasa takut. Dengan cara apa? Bertindak. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab, perempuan-perempuan yang menjadi pahlawan, perempuan-perempuan yang mendobrak keadaan, termasuk dua perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi Bapak Ibu, untuk bangkit dari keterpurukan kita harus melawannya, jangan berdiam diri. Bahkan ketika dia mendengar dari malaikat tadi, supaya memberitahukan kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan juga murid-muridnya yang lain, 11 muridnya yang lain, karena Yudas sudah mati. Mereka berlari dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Dan ketika di tengah jalan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengulangi kembali, jangan takut. Bapak Ibu, untuk mendobrak segala keterpurukan hidup kita, ayo bangkit, lawan semua ketakutan, dan berlari. Artinya kita harus punya usaha yang lebih keras lagi. Karena iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong atau iman yang mati. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ketika keadaan sulit cuma Bapak Ibu duduk diam, merenung, meratap, menangis, dan cuma berdoa tanpa bertindak, maka iman tidak menghasilkan apa-apa. Karena iman itu bukan hanya persetujuan pikiran atau pengaminan akal, tapi iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Artinya ada tindakan yang konkret, yang nyata dari iman. Nah, perempuan ini percaya bahwa memang Tuhan sedang bangkit. Karena itu dia mau memberitakan ini.
Dia melawan semua ketakutannya, ketidakpercayaan. Dia berlari dengan sekuat tenaga. Ayo Bapak Ibu Saudara, mau bangkit dari keterpurukan, hancurkan semua ketakutan, tabrak semua tembok-tembok pembatas, apalagi kita, para penyandang difabel, penyandang disabilitas. Jangan mau dikalahkan dengan keterbatasan kita. Lawan, tabrak semuanya, dan bangkit. Mari kita lakukan sesuatu untuk mengatasi keterpurukan hidup kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, untuk bangkit dari keterpurukan, selain kita harus membuang segala ketakutan, kita harus menabrak segala ketidakmungkinan, keterbatasan dari hidup kita dengan cara bangkit dan berlari. Memang perlu tenaga, tapi kita percaya ketika kita melangkah, Tuhan memberi kita kekuatan karena Roh Kudus ada di dalam kita sebagai penuntun dan penolong. Yang ketiga, yang terakhir, untuk bangkit dari keterpurukan, satu-satunya yang menjawab dari semuanya itu adalah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Perempuan tadi ketika berjumpa dengan malaikat, dia sudah tidak takut, atau mungkin dia masih mengalami sedikit ketakutan. Tapi ketika dia merasakan bahwa ini berita sukacita yang harus disampaikan, dan dia harus menabrak semua rasa takutnya, penghalang, ketidakmungkinan, dia terus berlari. Dan ketika di tengah jalan, dia berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengulang kembali kata-kata dari malaikat, jangan takut. Sampaikan kepada murid-murid dan suruh mereka pergi ke Galilea, karena Tuhan Yesus pergi ke sana. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita bisa takut, setiap kita bisa punya halangan, masalah, persoalan dalam hidup ini. Tapi ketika kita terus berusaha dan tidak berhenti dari rasa takut, dari keterbatasan hidup kita, dan kita terus melangkah dengan iman kita sampai kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu akan mengubah seluruh hidup kita, seluruh ketakutan kita, seluruh keterbatasan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan bangga menjadi orang Kristen, jangan bangga menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jangan bangga menjadi aktivis, bahkan jangan bangga menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus kita alami, bukan hanya sekali-kali, tetapi setiap hari dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam saat teduh kita, dalam renungan batin kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sudahkah setiap kita mengalami perjumpaan secara pribadi? Karena ketika kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, semua bentuk ketakutan, semua bentuk keterbatasan, semua bentuk kekurangan, keluh kesah, masalah persoalan akan hilang lenyap. Yang ada hanya kerinduan untuk menyenangkan hati, untuk memandang wajah, dan untuk merasakan kasih. Kebahagiaan manusia ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya. Dan ketika kita bisa menjumpai Yesus setiap hari dalam kehidupan kita, dalam masalah persoalan kita,
dalam keadaan sulit seperti ini. Karena ini Bapak Ibu, jangan menyesal ketika pemerintah menganjurkan supaya kita semua tinggal di rumah. Selain untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, sesungguhnya Tuhan ingin memurnikan kembali hidup setia kita, pengiringan kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Apakah kita ini benar-benar murni? Apakah kita ini benar-benar tulus? Apakah kekristenan itu hanya kalau kita pergi ke gedung gereja yang bagus, fasilitasnya bagus? Apakah kekristenan kita ini hanya kalau kita ini bisa tampil dengan baju seragam dan melayani di mimbar, atau sebagai pemain musik, sebagai WL singer, sebagai kolektor, sebagai paduan suara, atau kita melayani di komisi-komisi? Tidak, Bapak Ibu. Kekristenan yang sejati, kehidupan Kristen yang sesungguhnya, ketika kehadiran Yesus itu nyata setiap hari dalam hidup kita, walaupun tidak terlihat, tetapi orang bisa merasakan kehadiran Yesus. Karena kehadiran Yesus dalam hidup setiap kita tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak, tidak bisa diabaikan. Karena itu akan real dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari Bapak Ibu, setiap kita semua, mari di dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita bangkit dari semua keterbatasan kita, bangkit dari semua kelemahan kita, bangkit dari semua ketakutan kita, bangkit dari semua ketidakmungkinan yang ada di dalam hidup kita, dan bangkit dari keterpurukan. Dan percaya, Tuhan selalu ada di sana dan mengatakan kepada kita, jangan takut, tapi jangan berhenti dan senang ketika Tuhan berkata-kata kepada kita. Tapi berlangkahlah dengan iman dan tetap percaya, dan alami Tuhan setiap hari. Maka setiap kita, keterpurukan kita, kesusahan kita, masalah hidup kita, pekerjaan, keluarga, anak-anak, masa depan kita dijamin pasti di dalam Tuhan. Kiranya melalui ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini akan semakin mendorong kita meninggalkan semua masa lalu yang kelam, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan semua kelakuan kita yang berdosa. Karena hidup kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan mari sekali lagi pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara semua, bangkit dari keterpurukan, buang semuanya rasa takut, buang keterbatasan, dan jumpai Yesus setiap hari. Maka engkau akan mengalami satu perubahan berbeda. Dan biarlah di dalam suasana, dan biarlah di dalam suasana Paskah ini, kebangkitannya, kuasanya itu nyata di dalam hidup kita. Dan mari kita semua menyatakan Kristus, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu nyata, bahwa Tuhan Yesus itu ada. Bukan hanya kata orang, tapi kita mengalaminya sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, besar anugerah berlimpah kasih. Haleluya Yesus.
kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di akhir ibadah memperingati kebangkitan, kami merayakan dengan penuh sukacita, sebab Engkau telah menang dan Engkau juga memberi kami kemenangan. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Jaya Tuhan memberi kekuatan untuk memimpin kami, agar mereka mampu Tuhan mengatasi pandemi Corona ini Tuhan. Dan setiap Tuhan lembaga yang ada, baik itu Tuhan Kementerian Kesehatan, BNPB, gugus tugas yang dipercayakan untuk menangani baik dari pusat hingga daerah, Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan, memberi kesehatan, agar mereka terus dikuatkan dan bahu-membahu bekerja bersama-sama dengan para dokter, para medis, tenaga sukarelawan Tuhan, sebagai garda depan Tuhan untuk melawan dan menangani COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka, juga keluarga mereka, agar mereka tetap kuat Tuhan menangani setiap pasien. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga Tuhan akan Tuhan turut campur di dalamnya untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab kemampuan bangsa kami, pemimpin kami, keuangan negara kami terbatas. Tapi Engkau Allah yang maha tidak terbatas, Engkau akan hadir di tengah-tengah bangsa ini. Juga Tuhan Kau memakai TNI Polri untuk turut membantu Tuhan di setiap daerah menyelesaikan Tuhan pandemi Corona ini. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu atas bangsa ini, sebab bangsa ini milik Tuhan, bangsa ini dikasih Tuhan. Karena itu Kau juga Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan bangsa kami, dan Kau menghujani bangsa kami dengan roh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang selama ini sudah tinggal di rumah. Berikan mereka sukacita, kekuatan, agar mereka tidak Tuhan mengalami kebosanan, tapi mereka akan menikmati saat-saat di mana mereka ada banyak waktu yang bisa dipakai untuk berdoa, untuk saat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Kiranya mereka terus dijaga dengan kekuatan kesehatan. Juga setiap kami, seluruh pengurus dari Jika Iman Diri Tunanetra Eklesia ini diberi kekuatan untuk terus menjalankan tugas-tugas pelayanan kami. Walaupun Tuhan belum maksimal, tapi Kau akan menolong kami. Terima kasih Kau memberkati seluruh mitra bakti, seluruh orang-orang yang terkait dengan pelayanan kami. Berkat Tuhan turun atas mereka. Dan jika sebentar kami akan pulang
kami mohon kembali tuntunan. Kiranya Tuhan menyertai dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Terpujilah namamu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah naikkan doa dan syukur, dan semua jemaat mari bersama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau perayaan Paskah sudah selesai, walaupun di dalam kesederhanaan. Tidak ada telur, tidak ada ayam, tapi saya percaya sukacita Bapak Ibu semua tetap melimpah. Puji Tuhan, di akhir program di channel YouTube ini, saya memohon kepada Bapak Ibu, khususnya warga jemaat GKI dan Bapak Ibu Saudara semua yang juga melihat dan menonton program ini, mohon ya di like, di share, komen, dan juga di subscribe agar program di YouTube ini mendapat verifikasi yang baik. Terima kasih, sampai berjumpa di ibadah yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.